Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kita sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa tersenyum. Di video ini kita akan merangkum alur cerita dari sebiji film berjudul Buat yang komen gak bisa bahasa Inggris, Fist itu artinya tinju, sementara Fury itu kemarahan. Jadi Fist of Fury adalah tinju kemarahan. Gitu loh sob, udah paham? Yuk sama-sama berterima kasih ke Google Translate. Seperti judulnya, film ini bercerita tentang seorang anak yatim yang bernama Liu Jing atau yang akrab disapa Mas Jing. Ia memiliki kekuatan pukulan yang luar biasa perwujudan dari amarahnya. Walau level pukulannya masih jauh lah dibanding si botak imut dan menggemaskan Saitama. Usut punya usut, kekuatan ini merupakan warisan dari babehnya setelah berhadapan dan memberi kutukan kepada setan darah. Sontak hal ini menyebabkan Mas Jing diincar oleh setan darah. Bagus sih babe, bukannya warisin harta yang banyak malah warisin masalah bejibun. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Dapatkah Mas Jing selamat dari incaran setan darah? Mari kita mulai kisahnya. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa pencet tombol like, share, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan ke channel ini. Karena dukungan kalian sangatlah berarti. Thank you and meluncur. Cerita dimulai menampilkan setan darah yang dengan mudahnya membantai 9 grup, 12 sekte, dan 5 kelompok. Namanya sih keren, setan darah. Tapi kok kostumnya kayak beli eceran di Tanah Abang. Saat setan darah ingin membunuh sesepuh kelompok Jingwu, datang Huo Changkong menyelamatkan. Walau namanya mirip brand elektronik toko sebelah, Mbah Changkong merupakan orang terkuat di kelompok Jingwu. Ia bertarung dengan gagah melawan setan darah. Mbah Changkong kalah dalam pertempuran, tapi ia berhasil memberikan kutukan kepada setan darah, membuat peredaran darah di 8 denyut nadinya melawan arus. Mbah Changkong juga berhasil mewariskan seluruh kekuatan Aoki Jingwu kepada anaknya, yaitu Mas Jing. 14 tahun berlalu menampilkan kelompok bulu hitam yang memasuki restoran. Kenapa nggak bulu babi aja sih namanya? Bulu hitam merupakan sebiji kelompok yang diketuai oleh setan darah. Mereka memasuki ruangan di lantai 2 untuk melakukan pertemuan dengan 3 kepala naga. Pertemuan ini bermaksud untuk mempertanyakan perilaku bulu hitam yang semena-mena mengambil bisnis di luar wilayah dan membunuh beberapa bawahan 3 kepala naga. Di tengah pembicaraan, 3 kepala naga mempertanyakan kehadiran setan darah dan menyebutnya penakut, bahkan sampai menertawakannya. Bulu hitam yang tidak terima melakukan kerusuhan. Di tengah kerusuhan, sebiji patung roboh dan akan mengenai bocah gadis. Oi bocah, ada patung roboh tuh ya kabur. Ini malah nangis. Beban. Sebiji gadis yang melihat datang menghampiri, memeluk bocah dan bengong. Ini lagi seneng satu ini malah meluk doang, bukannya bawa lari. Ya mati bareng lah neng. Cantik doang, tetep aja beban. Saat malaikat Israel sedang bersiap mencabut nyawa, tiba-tiba dengan pukulan super, Mas Jing yang telah tumbuh dewasa menghentikan patung dan mengembalikan posisinya. Sontak hal ini mencuri perhatian bulu hitam. Mas Jing yang tidak terima karena makanannya tumpah akibat kerusuhan menantang kelompok bulu hitam dan pembantaian dimulai.
Selesai pembantaian, gadis beban tadi yang bernama Neng Huomin berterima kasih dan mengantar Mas Jing menuju balai tinju Huojia. Scene berganti menampilkan setan dara yang masih terkena efek pertarungannya dulu dengan almarhum Bah Changkong. Seorang master kungfu yang dipanggil Wakil Bai datang melakukan akupuntur tapi tak mampu menyembuhkan setan dara. Satu-satunya cara menyembuhkan setan dara yaitu mengambil kekuatan Aoki Jingwu yang diwariskan oleh Mbah Cangkong kepada anaknya, Mas Jing. Di lain tempat, Mas Jing sampai di balai tinju Huojia. Ia yang ingin berguru bukannya bilang Assalamualaikum dengan sopan, tapi malah berantem sama tukang sapu yang bernama Huojia. Ternyata ia merupakan ketua kelompok Jingwu dan ayah angkat Neng Huomin. Mas Jing kalah dan diusir keluar balai. Walau sempat diusir, tapi Mas Jing berencana kembali karena terpukau dengan kemampuan ketua Huojia. Scene berganti menampilkan anggota bulu hitam yang diomelin karena kalah telak oleh Mas Jing. Wakil Bai yang melihat bekas pukulan tidak biasa pada wajah anggota bulu hitam menanyakan keberadaan Mas Jing. Ia menyadari jika Mas Jing merupakan anak dari almarhum Bah Cangkong karena memiliki efek pukulan yang sama, yaitu pukulan Aoki Jingwu. Wakil Bai yang tak mau kehilangan kesempatan mengutus beberapa petinggi untuk mencari Mas Jing. Wakil Bai beserta petinggi bulu hitam mendatangi restoran tempat Mas Jing muncul, membantai anak buah kepala tiga naga dan menanyakan keberadaan Mas Jing. Kepala tiga naga yang tidak mengetahui keberadaan Mas Jing langsung dibantai. Keesokan harinya, Mas Jing kembali mendatangi ketua Huojia. Ini orang ya disuruh assalamualaikum baik-baik malah masih aja datang-datang mukul. Dasar murid durhaka. Mas Jing ditanya alasannya ingin belajar kungfu. Ia menceritakan masa lalunya di mana ia kehilangan semua ingatan saat umurnya berada di bawah 5 tahun. Ingatan Mas Jing dimulai saat ia dijemput oleh ibu angkatnya dan diberi nama Liu Jing. Suatu hari ibu angkatnya dibunuh oleh segerombolan bandit. Mas Jing versi mini yang marah langsung membantai bandit dengan kekuatan pukulan yang tidak ia ketahui datang dari mana. Mas Jing pun bicara, "Aku mau jadi kuat, melindungi keluargaku." Ketua Huojia yang tersentuh mengajak Mas Jing ke suatu tempat. Mas Jing yang diberikan ujian penerimaan murid. Di tengah ujian, Mas Jing teringat masa lalu, menghasilkan tinju yang dipenuhi hasrat membunuh dan berimbas dirinya yang tidak diterima menjadi murid. Mas Jing yang tertolak pergi ke sebuah pasar. Keadaan yang tadinya ramai tiba-tiba berubah menjadi tenang, tak menyisakan satu biji orang pun. Dari kejauhan muncul Wakil Bai yang mengambil sapu tangan pemberian Neng Huomin tanpa sepengetahuan Mas Jing. Mas Jing yang jengkel langsung mencoba melawan, tapi dengan cepat ia dibuat tidak berdaya. Mas Jing yang terpesona dengan kekuatan Wakil Bai mengikutinya dengan harapan bisa diangkat menjadi murid. Wakil Bai membawa Mas Jing ke sebiji pintu besar. Ketika Mas Jing memasuki pintu tersebut, ia langsung disapa dengan lonceng besar yang dilempar oleh setan darah. Tak terima dengan kejadian itu, Mas Jing melempar balik lonceng tersebut dan pertarungan dimulai. Saat Mas Jing tercekik, setan darah langsung menyerap kekuatan Aoki Jingwu dari dalam tubuh Mas Jing guna kesembuhan setan darah. Beruntung, Mas Jing berhasil melawan, memberikan sebuah pukulan dan pergi seketika. Setan darah melihat sapu tangan pemberian Neng Huomin yang tertinggal oleh Mas Jing. Ia pun mengetahui lokasi Mas Jing pergi. Singkat cerita, Mas Jing yang pingsan saat mencoba kabur ditemukan oleh Neng Huomin dan dibawa ke dalam kamar.
Neng Huomin menyiapkan obat dan tidak melakukan hal aneh di dalam kamar karena mereka berdua belum muhrim. Saat Neng Huomin sedang menjelaskan keadaan, dia dipanggil kakak seperguruannya Xiao Sha untuk keluar kamar. Karena ia tidak ingin Neng Huomin berlama-lama dengan Mas Jing berdua di dalam kamar. Cie, kalah saing nih. Iri bilang sahabat. Xiao Sha dengan Neng Huomin melakukan patroli karena keadaan yang tidak biasa. Mereka mendengar suara aneh yang ternyata bersumber dari salah satu petinggi bulu hitam. Saat Neng Huomin dalam bahaya, Mas Jing datang menolong, tapi Xiao Sha masih aja cemburu. Jangkrik. Mas Jing pergi melawan si gendut petinggi bulu hitam, tapi ternyata ia tidak sendirian. Si gendut dibantu oleh petinggi bulu hitam yang lainnya, membuat keadaan tidak menguntungkan untuk Mas Jing. Saat masih dalam kondisi terdesak, Ketua Huojia datang membantu memperlihatkan jurus kungfu di depan Mas Jing dan mengalahkan kedua petinggi bulu hitam. Saat kedua petinggi itu meninggoy, si bos setan darah beserta wakil bayi akhirnya datang. Ketua Huojia menyuruh mereka bertiga pergi sementara ia bersama 3 Master Jingwu bertarung dengan setan darah membalaskan dendam 14 tahun yang lalu. Meski memberi perlawanan, tapi mereka berempat tetap tak sebanding dengan setan darah. Mas Jing datang bermaksud untuk merubah keadaan, tapi ternyata Mas Jing malah dibuat babak belur tak berdaya. Mas Jing akhirnya mengingat kejadian dahulu kala saat babenya Mbah Cangkong dibunuh oleh setan darah dan mewariskan kekuatan Aoki Jingwu kepada Mas Jing. Mas Jing bangkit sekali lagi mencoba membalaskan dendam babehnya. Semua itu sia-sia dan malah berujung kepada kekuatan Aoki Jingwu yang sedang diserap oleh setan darah. Neng Huomin datang melempar jarum membuat setan darah harus melangkah mundur sementara Xiao Sha melempar tali menarik Mas Jing. Setan darah yang mencoba mengejar dihalangi oleh jurus penutup lonceng emas Ketua Huojia. Dengan mengorbankan nyawa, Ketua Huojia mempertahankan jurusnya hingga memberi waktu untuk Mas Jing dan kawan-kawan pergi kabur. Singkat cerita, Mas Jing dan kawan-kawan berhasil kabur ke sebuah ruangan sambil meratapi kematian Ketua Huojia. Mas Jing terlihat sekarat dengan seluruh tubuh yang diselimuti perban. Tiba-tiba, keanehan terjadi pada tubuh Mas Jing. Ternyata kekuatan sejati Aoki Jingwu baru bisa dikeluarkan ketika tubuh dalam keadaan sekarat. Neng Huomin dengan jarum peraknya membantu proses pelepasan kekuatan sejati Aoki Jingwu. Scene berganti menampilkan setan darah beserta anggota bulu hitam mengepung tempat Mas Jing berada, tapi semua anggota bulu hitam terbantai. Itu merupakan ulah dari Mas Jing yang telah berhasil mengeluarkan kekuatan sejati Aoki Jingwu, yang tadinya hanya berada pada tangan kanan, sekarang berada pada seluruh tubuh. Pertempuran antara Mas Jing versi overpower melawan setan darah dimulai. Setan darah yang terdesak mengeluarkan jurus pamungkasnya.
Dengan mudahnya, Mas Jing berhasil mengalahkan setan darah, tapi ia tidak membunuhnya dan berkata, "Pukulanku hanya untuk hidup, bukan untuk membunuh." Cerita berakhir dengan menampilkan perguruan Jingwu yang dipenuhi oleh pendaftar baru karena kabar setan darah yang dikalahkan oleh Mas Jing beredar luas. Mimin pribadi memberi rating untuk film ini 6,0 lah ya. Salah satu faktornya karena Neng Huomin walau sedikit beban tapi yang penting cakep. Dah itu aja. Terima kasih telah menonton, semoga terhibur. Untuk yang mau download filmnya silahkan mampir ke fanpage Facebook Sebiji Film, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa tersenyum, bye-bye.